sangat ngeganjel ya. Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sampai akhirnya sidang tadi proses pemeriksaan Vicky Alman, nggak ada yang namanya CCTV. Siapa di sini yang berbohong? Siapa di sini korbannya? Ya, tadi sidang cukup sengit, Bang. Kenapa, Bang? Posisi sekarang 3-0. Artinya gini, kita melihat hari ini saksi sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi saksi fakta bahkan pelapor dan merasa juga menjadi korban. Oke. Di situ sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu. Poin-poin apa yang dia pahami, peristiwa yang memang dia alami. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari kami yang jawabannya kembali selalu berubah, ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kemudian ketika saya konversi dengan pernyataannya Angel, contoh satu saja. Ada kata Angel menarik sejak awal dari taman masuk ke dalam kamar. Tapi Vicky Alman bilang tidak seperti itu. Nah, dua pernyataan, satu peristiwa, dua orang beda-beda. Siapa yang perlu kita percaya pada akhirnya? Apakah pernyataan daripada saksi pelapor yang pertama Angel Elga atau saksi Vicky Alman? Ini satu saja. Yang kedua, peristiwa yang lainnya. Kita melihat dia menyatakan, saya mengetahui bahwa memang Vicky Prasetyo yang mengizinkan media. Katanya mengundang. Saya tanya undangannya mana? Nggak tahu. Ternyata jawaban dia itu adalah asumsinya dia. Nah, ketika asumsi dimasukkan ke dalam berkas perkara, akhirnya apa? Perkara ini hanya asumsi pada akhirnya. Dakwaannya ini hanya asumsi pada akhirnya. Karena kenapa? Karena yang diterangkan di dalam BAP itu asumsi, bukan fakta. Bukan kata saya, tapi kata saksi. Bagaimana kemudian mampu disajikan? Selama ini selalu berteriak CCTV, melihat di dalam CCTV. Di kamar ada CCTV. Pertanyaannya saya, mana CCTV-nya? Selalu dijawab tidak ada, dan bahkan pun dari berkas tidak ada dilampirkan dalam berkas. Jadi apa yang mau kita bahas? Kalau selalu di situ disebutkan, karena CCTV itu bisa melihat, kita bisa melihat jelas proses bagaimana Vicky Prasetyo masuk, Vicky Alman masuk, Angel Elga masuk, apa yang terjadi di dalam rumah jelas bisa terekam, terekor. Pertanyaannya, kemana itu CCTV? Tidak ada. Sampai saat ini, Bang. Sampai detik ini tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan. Artinya apa? Ya, tadi saya bilang, Vicky Alman di dalam BAP-nya itu apa? Ditanya hakim, itu asumsi saya, Pak. Seolah-olah udah dapat persetujuan, tapi faktanya kan tidak. Banyak kejanggalan. Nah, akhirnya keluar. Dia bilang diintimidasi. Ternyata tidak ada intimidasi dari keluarga. Dia bilang dipaksa masuk ke mobil polisi. Padahal dia maunya masuk ke mobil pribadi. Nah, ada pertanyaan lagi dari kita. Ya, ini ada fakta yang di persidangan baru bahwa katanya dia pakai motor. Datang ke rumah Angel. Tapi ternyata faktanya ada juga mobil di sana. Ketika sudah tertangkap tangan berada di dalam satu kamar, ya, ternyata dia mau naik mobil pribadi. Saya tanya, mobil siapa? Mobil saya. Kenapa ada di sana? Dipinjam sama Angel. Kan gitu. Ternyata dipinjam. Alasan apapun lah, berarti ada kendaraan dua di sana, ada mobil dan ada kendaraan bermotor. Kalau ada mobil, ada kendaraan bermotor di rumah orang, ngapain? Ada apa? Kan begitu. Terus ada lagi faktanya, sepatu dia bilang adanya tadinya di dalam mobil saya. Sekarang adanya di mana? Adanya di luar mobil saya. Siapa yang memindahkan? Nggak tahu. Faktanya apa? Artinya apa? Sudah ada mobil di sana, sudah ada motor di sana yang dia pakai, dan perlengkapan pribadi berada di dalam rumah.
yang tidak tahu siapa yang memindahkan, seolah-olah pindah dari rumah, dari mobil ke dalam rumah. Dan saya tanya berapa kali, berapa lama orang kenal? Apakah mungkin orang kenal baru 1 minggu sudah meminjamkan mobil? Kan itu, bener nggak? Nah, artinya apa? Ketika ditanya berapa lama kamu kenal? 1 minggu, 2 mingguan. Angel, saya bilang Angel kenal baru 1 minggu. Terus yang kedua, Angel bilang kamu selalu datang malam. Angel yang katakan selalu datang, oh enggak, saya datang siang juga. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang tidak sinkron. Berarti dalam satu rentan waktu ada pinjam meminjam mobil, ada peralatan pribadi yang sudah berada di dalam rumahnya si Angel. Dan ada juga kunjungan-kunjungan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Saya tanya, kenapa Vicky bisa marah? Kenapa Vicky bisa marah? Berada di mana kamu pada saat itu terjadi, mulai ucapan-ucapan itu terjadi? Dia jawab, ucapan-ucapan itu terjadi yang katakan kita hari ini saya berada di dalam kamar. Nah, artinya apa? Vicky mengucapkan kata-kata itu dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Kenapa? Melihat istrinya berada di dalam kamar. Saya tanya, kamu tahu nggak Angel ini adalah istrinya? Dia jawab nggak tahu. Loh, kok kenapa nggak tahu? Kamu tahu yang benar atau tidak? Tahu, katanya sudah pisah. Nah, ketika udah pisah, apa yang pisah? Berarti ada sesuatu di sini disebutkan di dalam itu loh. Disebutkan di dalam BAP-nya, Vicky Alman menyatakan ditulis itu calon mantan suami. Calon mantan suami. Berarti kan dia tahu itu istri orang. Belum bercerai. Dia tahu. Prosesnya ada, dia tahu. Bahkan dia sendiri yang menyebutkan ada jam layak dan tidak layak. Bukan dari kita, dari dia sendiri. Menurut kamu jam 12 malam, jam 1 malam layak atau tidak? Tidak tahu, tapi dia bisa menjawab. Saya datang jam layak loh. Kapan jam layak? Siang. Yang di hari-hari sebelumnya. Nah, itu fakta persidangan. Itu fakta persidangan. Jadi, Vicky tidak melakukan fitnah karena dia melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain. Bukan kata Vicky, bukan kata saya, bukan kata hakim. Fakta persidangan mengatakan memang benar. Hakim tanya berulang kali. Pada saat kejadian kamu ada di mana? Ada di dalam kamar. Pada saat ucapan-ucapan itu terucap, ada di dalam mana? Di dalam kamar. Jadi boleh saja orang merangkai cerita bagaimana proses dia masuk ke kamar. Tapi fakta persidangan tidak akan bisa itu namanya cerita dirangkai. Ya kan, asumsi atau alibi. Oh, saya di kamar kan melihat CCTV, itu alibi. Bisa saja orang udah ketangkap tangan seperti itu, alibi apapun bisa. Bahkan di dalamnya panik. Kenapa harus panik? Kenapa kamu panik? Saya tanya kan, tadi kita tanya ya, kenapa panik di dalam kamar? Ya karena kita takut diintimidasi loh. Ya kan, ditanya sama rekan kami, kamu teriak maling nggak? Atau teriak apa? Tidak. Jadi panik kenapa? Karena takut Vicky atau karena takut kejadian itu terungkap? Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, inilah yang saya yakini, kami yakin bahwa Vicky Prasetyo bukan orang yang memfitnah. Tapi apa yang dia ucapkan itu adalah faktanya di persidangan, berada di dalam kamar. Benar ternyata. Vicky menemukan istrinya berada di dalam kamar dengan Vicky Alman. Vicky Prasetyo menemukan istrinya berada di dalam satu kamar dengan Vicky Alman. Alibi yang diutarakan adalah proses melihat CCTV dan sebagainya. Sampai hari ini CCTV tidak bisa hadir. Kemana CCTV? Kalau memang itu Angel bisa ngasih ke ini. Tuh Pak, benar fitnah Pak. Saya tidak melakukan. Kenapa? Nih lihat Pak, proses dari jam sore sampai jam malam. Ada di CCTV, semua direkam. Berapa lama saya berada di dalam kamar? Terekam. Kenapa tidak dilampirkan? Kemana? Itu yang jadi pertanyaan kita. Tapi memang ada CCTV-nya itu di dalam rumah. Apa? Sengajanya dihilangin. Itu yang saya tanyakan terus. Bahkan saya tanya kepada hakim mohon majelis, apakah ada CCTV dilampirkan dalam berkas. Saya tanyakan kepada jaksa, ternyata tidak ada. Tidak dilampirkan, tapi selalu, oh saya lihat CCTV di dalam kamar itu. Apa yang dilihat? Bang, tapi dari pengakuan Vicky sendiri Bang, memang ada nggak sih Bang beneran CCTV di rumahnya Angel Rajah itu? Ada, berdasarkan pernyataan Angel, ada CCTV. Berdasarkan pernyataan persidangan,
menurut Vicky Alman ada di dalam persidangan. Ada. Tapi untuk Vicky Prasetyo sendiri tahu nggak bang? Ada, dan Vicky juga tahu memang ada CCTV. Mana CCTV-nya? Kemanakah CCTV-nya? Nah, beranikah Angel mengundang semua media untuk memperlihatkan hasil rekaman? Ya tuh yang sekarang nih, kita biar jelas loh, kalau memang klien saya salah, saya terima. Biar dia salah. Kalau memang Angel mampu melakukan reka adegan pada saat kemarin-kemarin itu, kenapa dia tidak mengeluarkan saja? Ini loh, dari jam sore sampai kejadian saya melakukan ini. Ini CCTV-nya. Publikasilah di media. Undanglah media semua. Bener nggak? Sampai detik ini tidak dilakukan. Mama, Berarti Saya memang tidak sengaja dihilangkan atau seperti apa bang? Saya tidak dilampirkan itu. CCTV itu tidak tahu di mana, hasil rekamannya kemana, yang pasti tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Gitu loh. Tapi selalu disebutkan oleh Angel, bahkan si Vicky Alman. Mama sendiri gimana? Lagi, Mama cukup. sedikit. Contoh di sidang sudah kesekian kali, Begi nggak pernah absen, selalu datang. Cuma yang sangat ngeganjel ya, Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang, kita lihat nanti CCTV di persidangan. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sampai akhirnya sidang tadi, proses pemeriksaan Vicky Alman, nggak ada yang namanya CCTV. Siapa di sini yang berbohong? Siapa di sini korbannya? Bagaimana nasib kakak saya? Kalau sampai Angel Elga bisa mempertontonkan CCTV kepada kita semua, saya tidak menuntut siapapun. CCTV itu dia bilang didorong sama kakak saya sampai dia masuk ke kamar. Kalau sampai Angel Elga, saya bilang kalau sampai Angel Elga mampu membuktikan, saya berani iris kelingking saya tidak akan menuntut siapapun, ya. Tapi kalau tidak, berarti siapa di sini korbannya? Terima kasih. Tante laporan yang kemarin gimana progresnya? Itu nanti ikutin prosedur aja. Bel kan megang Instagram Kak Vicky, gimana Bel? Artinya kenapa Oke. handle Instagram Kak Vicky Bel? Udah ya, cukup. Satu hal lagi, bahwa yang tadi sudah disampaikan semua adalah fakta persidangan yang kita tidak melihat sebagai, kami tidak merekayasa apapun. Kita melihat fakta-fakta saja, dan mudah-mudahan kita mampu melihat siapa sesungguhnya yang menjadi korban sebenarnya. Itu aja kira-kira. Bang, sedikit laporan kemarin gimana?